Kasus kejahatan seksual juga terjadi di Cilacap, Jawa Tengah. Pelakunya adalah seorang guru di sekolah dasar yang melakukan kekerasan seksual pada 15 siswinya. Kasus tersebut baru terungkap dari laporan satu murid yang bercerita kepada orang tuanya pada tanggal 20 November 2021 lalu. Salah satu siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh gurunya kepada orang tuanya. Atas laporan itu, orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dari pengembangan hasil pemeriksaan, didapati ada 14 korban lainnya yang mengalami hal serupa. Berdasarkan pengakuan pelaku, tindakan kekerasan seksual ini sudah dilakukan dalam 3 bulan terakhir. Dari hasil keterangan saksi, tindak kejahatan ini dilakukan saat jam istirahat, dan para korban tidak diizinkan untuk keluar dari ruang kelas. Tersangka yang notabene seorang guru agama sekolah tingkat dasar ini ketika jam istirahat, ini saya contoh case ya, salah satu korban ketika jam istirahat korban tetap di dalam ruang kelas, gurunya yang lain silakan keluar, ada beberapa yang tinggal di kelas. Nah inilah yang kemudian aksi yang tidak pantas atau aksi bejat ini diluncurkan oleh si guru SD dengan iming-iming. Modusnya adalah kamu akan dapat nilai agama yang bagus. Berlangsung yang membuat kami kecewa dan sedih dan menggemparkan bahwa ternyata korbannya lebih dari satu. Totalnya adalah 15 korban siswi sekolah tingkat dasar. Dan dari hasil penyelidikan, ternyata pelaku pernah melakukan tindak kejahatan yang sama di sekolah lain. Namun, saat itu pihak sekolah tempat pelaku bekerja sebelumnya melakukan mediasi dengan korban dan diselesaikan secara internal. Peristiwa itu terjadi pada tahun lalu dan pelaku pernah membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena adalah kasus yang melanda Pak Asep adalah kasus yang kedua yang tahun dulu ini sudah melanda ketika Pak Asep mengajar di SD. Dulu sudah kita tangani secara persuasi secara internal, kita baik, dan terjadilah kesepakatan musyawarah mufakat dengan wali murid korban di SD Kristen. Dengan bukti yang sudah dikumpulkan oleh polisi, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus kekerasan seksual yang terjadi, kita sudah terhubung dengan Harsono, jurnalis Kompas TV di Cilacap, Jawa Tengah. Harsono, selamat siang. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku ini ternyata bukan pertama kalinya dan Dinas Pendidikan ini setempat mengetahui kasus pertama pelaku di sekolah lain. Apa yang membuat Dinas Pendidikan setempat ini tidak membawa hal ini ke ranah hukum dan tetap memberikan izin pelaku untuk mengajar? Ya, baik. Saudara, selamat siang dan Nidu. Memang benar, tersangka MAY tidak hanya satu kali ini melakukan dugaan tindak pidana pencabulan, di mana banyak 15 siswi telah resmi melaporkan diri bersama keluarganya dalam kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru agamanya sendiri. Nah, itu berdasarkan dari keterangan Dinas P&K atau Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, di mana baik Kepala P&K Sujatmo dan Supriyanto dari Korwil Kecamatan Patimuan menyatakan bahwa memang membenarkan jika pelaku MAY ini melakukan beberapa tahun yang lalu sudah melakukan dugaan tindak pidana pencabulan. Namun mengingat berbagai pertimbangan seperti masalah keluarga, juga kondisi ekonomi yang sebenarnya juga dirasa pas-pasan begitu, dan mengingat juga kondisi korban saat itu juga masih anak-anak, sehingga pihak Dinas P&K melakukan mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ketika itu Lino bahwa MAJ sebenarnya sudah menyatakan tidak akan berbuat atau mengulangi
tindak pidana yang sama. Tetapi alangkah terkejutnya, pada akhir-akhir ini ternyata MAY terungkap telah melakukan dugaan tindak pidana pencabulan, bahkan jumlahnya mencapai sekitar 15 IG. Nah, inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan berikutnya, yakni kemungkinan besar jika nanti proses hukum yang ini masih berjalan di tingkat penyidik atau tingkat kepolisian, jika nanti sudah masuk ke meja hijau atau ke persidangan dan diputuskan secara hukum yang sudah inkrah, maka kemungkinan besar pihak dinas P3K akan melakukan proses pemaksatan. Begitu, Nilo. Baik, proses hukum kepada pelaku ini sudah berjalan. Bagaimana dengan pendampingan kepada 15 korban ini, Harsono? Ya, berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Polres Cilacap beberapa waktu lalu sempat berkomunikasi menyatakan bahwa pihaknya telah menerjunkan beberapa personilnya atau bantuan dengan beberapa psikolog begitu untuk melakukan pendampingan terhadap para korban yang jumlahnya mencapai 15 siswi tersebut. Nah, pendampingan tersebut agar para siswa ini kembali ceria begitu untuk mengikuti proses belajar mengajar yang memang saat ini sudah berlangsung tatap muka. Nilu. Ada pendampingan, kita berharap pendampingan ini bisa membantu mereka untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Harsono, pelaku ini kan sudah melakukan kejahatan ini bukan pertama. Sudah sebutkan tadi sudah berkali-kali terjadi dan korbannya juga jumlahnya fantastis, banyak sekali. Apakah pelaku kemudian bisa dijerat dengan pasal berlapis? Ya, Nilu, jika kita lihat dari hasil rilis pasal demi pasal dan undang-undang demi undang-undang penerapan hukum yang masih dilakukan oleh tim penyidik dari Satreskrim Polres Cilacap, pasal yang kita lihat atau undang-undang yang kita lihat adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yakni tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara selama 15 tahun. Nah, selain itu juga, Nilu, juga bisa saya sampaikan bahwa aparat kepolisian hingga kini masih terus melakukan pendalaman dan pengembangan terkait dengan dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh MAY. Nah, termasuk sudah beberapa alat bukti yang sudah dikumpulkan, yakni meminta keterangan sebanyak 18 saksi. Kemudian alat bukti lainnya yakni memeriksa secara intensif terhadap pelaku, kemudian juga terhadap meminta keterangan dari korban. Nah, kemungkinan besar Nilu juga pihak kepolisian nantinya akan meminta bantuan ke pihak psikolog begitu untuk mengetahui apakah memiliki kelainan atau tidak si pelaku ini. Nah, sementara itu juga, Nilu, selain aparat kepolisian sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti, barang bukti yang sudah diamankan juga seperti pakaian milik para korban, juga beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan pencabulan yang dilakukan oleh MAY ini. Nilu, saya kembalikan ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Harsono, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Cilacap.